Apa, Bro? Met, Bos. Kamu mati ngopo? Harap nih, Mbak Siti. Ya kuwi mergane. Hari nih, Mbak Nindi. Kok Siti lah? Lah ya kuwi sing marake mumet tok. Jani sing mbok tembaki sapa? Siti apa Nindi? Ya kabeh tak tembak. Lah Vivi karo Susi Padha wae, Bos. Lho, iki lho daftare. Andani kok. lagi Yunita Rolanda. Tuh wae, Bos, tolak ya. Lah iki sing beda iki Fitri iki. Lah ya kuwi, Bos. Kuwi ruwet kuwi. Urung tak tembak malah wis tolak. Wong lagi arep tak WA ngerti iki WA kaya ngene lho. Iki lho, Bos. Iki ruwet ora iki. Bro, ane. Semono akeh iki mbok tembak pirang dino? Berapa jam, Cak? Hah? Mosok ora mungkin lah. Ya iya, Cak. Zaman kemajuan lho. Ning Mbak Ojiji. Broadcast lah. Bola Cak Edian. Rasa bingung. Aku dikenalan wong pinter. Sesuk tak aterke. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah ilmu gaib yang mungkin kadang banyak orang yang menyalahgunakan. Yang kita bahas adalah tentang pelet. Nah, apakah itu pelet? Pelet adalah sebuah ilmu supranatural atau ilmu gaib yang dipercaya mempunyai khasiat untuk membuat seseorang atau target atau korban jatuh cinta kepada si pengirim pelet atau disebut pelaku atau tersangka. Tapi biasanya pelet ini digunakan hanya oleh orang-orang yang kurang percaya diri dan mempunyai masalah tentang asmara. Dan menurut saya sendiri, ilmu pelet itu juga ada tingkatannya. Pertama adalah ilmu pelet tingkat biasa, lalu tingkat sedang, dan terakhir adalah pelet tingkat atas atau yang biasa orang gunakan itu adalah yang tingkat atas. Untuk spesifikasinya sendiri, ilmu pelet tingkat biasa itu dia cara kerjanya harus berdekatan dengan pelaku. Jadi si target akan merespon ketika berdekatan. Jadi energinya saling tarik menarik ketika berdekatan atau ketika melihat. Terus untuk tingkat sedang sendiri, untuk pelet tingkat sedang itu juga ada cara kerjanya. Cara kerjanya dia masuk ke alam bawah sadar. Biasanya si target atau korban dia akan bermimpi oleh seseorang itu, bermimpi pada tersangka, memimpikan tersangka atau membayangkan tersangka, tapi masih dalam konteks cuma di alam bawah sadar. Jadi dia memicu sugesti agar terus berpikiran kepada si pelaku. Untuk yang tingkat atas ini yang paling sering digunakan banyak orang adalah itu mempunyai sistem kerja yang lebih keras. Jadi dia nggak cuma mempengaruhi alam bawah sadar. Ilmu pelet tingkat atas ini mempengaruhi alam bawah sadar sehingga terbawa ke alam sadarnya. Jadi ketika dia di alam bawah sadar dia akan dipicu untuk mengingat, ketika di alam sadarnya pun dia akan tetap mengingat, teringat. Jadi nggak cuma ketika berdekatan, nggak cuma ketika di mimpi, itu lebih komplit. Jadi tingkat bawah atau tingkat rendah, target akan merasa nyaman, akan merasa tenang ketika dekat dengan si pelaku atau si tersangka. Tapi di tingkat sedang mereka akan terbawa suasana. Yang di tingkat atas dia akan hilang kesadaran karena tidak cuma alam bawah sadarnya aja yang dikendalikan, tapi juga alam sadarnya.
spesifik atau lebih pastinya ketemu juga seperti itu. Untuk perbedaannya bisa kita lihat ketika ada konflik. Konflik gimana? Jadi untuk tingkat biasa ketika dia berkonflik, si sebut saja korban dan tersangka berkonflik, maka hubungan mereka bisa pisah. Atau si korban bisa merasakan marah, si korban bisa merasakan benci dan sudah akan hilang rasa cinta, rasa sayangnya, karena cuma dikendalikan lewat energi. Yang di tingkat menengah ketika ada konflik, dia mungkin bisa marah, tapi ketika bertemu atau ketika dia tidur, ketika dia bengong, dia kembali memikirkannya, jadi tersugesti lagi untuk bisa berbaikan. Yang paling parah digunakan adalah yang tingkat atas. Kenapa parah? Karena tingkat atas itu biasanya kalau tidak menggunakan ritual-ritual khusus, mereka menggunakan jin. Jadi walaupun ada konflik, nggak ada konflik, si korban tetap tidak mau lepas, atau istilahnya si korban itu tetap harus mau bersatu, tetap pengen dekat dengan si tersangka. Jadi masalah konflik nggak ada respon, nggak ada hubungannya sama sekali tentang perbedaan di tingkat atas ini, karena yang dikendalikan tidak cuma alam bawah sadarnya, tapi juga alam kesadarannya semuanya full. Terus untuk mengecek atau mengetahui orang itu terkena guna-guna pelet atau tidak, itu juga bisa sebenarnya tergantung Anda mempunyai kepekaan atau tidak. Kepekaan yang saya mau adalah kepekaan di indera keenamnya. Ketika Anda sudah bisa, setidaknya Anda bisa melihat energi atau melihat aura, Anda lebih enak, karena orang yang terkena pelet cenderung warna aura atau pancaran energinya itu pudar. Pancaran energinya itu tidak terarah. Kalau orang normal itu pancaran energinya menyelimuti seluruh tubuh, jadi konsisten untuk ketebalannya, biasanya konsisten. Tapi ketika dia terkena seperti itu, dia akan tidak beraturan. Jika Anda sudah bisa melihat, setidaknya bisa melihat aura atau melihat energi. Jika Anda orang biasa, mungkin juga akan sulit. Itu ada metode lain, tapi biasanya metode ini tidak bisa dipastikan. Yang pertama, coba lihat perilakunya, apakah masih tergantung dalam batas kenormalan. Normal mencintai maksud saya. Karena apa? Karena ketika dia terkena seperti itu, dia akan mencintai lebih dari batas wajar orang normal. Tapi semua itu dapat dipatahkan karena ada sebuah istilah, cinta itu gila. Pernah dengar kan? Jadi walaupun dia tidak normal, dia bilang seperti itu, ya masuk. Kalau selain itu juga ada metode lain. Metodenya dengan cara Anda menjelekan atau membicarakan keburukan si pelaku. Ketika Anda membicarakannya, respon si korban bagaimana yang Anda curigai terkena pelet itu. Jika dia marah-marah tidak karuan, jika dia lepas kontrol marahnya di luar batas kewajaran, mungkin berpotensi terkena pelet. Tapi semua itu bisa dipatahkan karena sebuah istilah, cinta itu buta. Jadi dia tidak akan melihat keburukan masa lalunya. Sulit kan? Jadi dengan garis besarnya, orang awam, orang biasa juga tidak mungkin bisa melihat atau mengetahui bahwa orang itu terkena pelet atau tidak. Jadi untuk solusi terakhir hanya ada dua cara. Yang pertama, Anda belajar kebatinan, belajar melihat aura, atau belajar kepekaan. Yang kedua, yang paling pasti, bertanya pada seorang yang Anda yakin dia mampu melihat, yang mereka memang ahli di bidang tersebut. Cukup sekian dulu video kali ini. Untuk melihat video yang lainnya yang masih berhubungan dengan hal-hal tentang pusaka atau gaib, bisa lihat di sini. Juga ada sekitaran mitos-mitos Anda lihat di sini. Mungkin sekian dulu. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dekatkan diri lagi kepada Tuhan kita masing-masing. Karena
hal yang dapat menolak pelet itu selain dengan beribadah, dengan kepercayaan diri juga bisa, dan juga ada bahasa gaibnya itu pelindung diri atau pagar diri. Pagar diri paling ampuh adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan kita. Terus dekatkan diri agar terhindar dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang membuat kita bisa celaka atau orang mencelakakan kita. Tetap berpikir positif. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.